Perkenalkan, nama saya Revi Junior dengan nomor induk mahasiswa 20101108, mahasiswa program studi psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang gangguan mental, khususnya sleep disorders. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Di Indonesia sendiri, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau orang sakit, dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan hingga dipasung. Padahal, penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian sleep disorder, macam-macam sleep disorder, penyebab sleep disorder, gejala gangguan sleep disorder, pengobatan gangguan sleep disorder, dan pencegahan gangguan sleep disorder. Tidur merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh secara fisiologis maupun psikis. Rata-rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur kurang lebih 6-8 jam per hari. Sleep disorder atau jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan gangguan tidur. Sleep disorder merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua kalangan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Dikatakan seorang mengalami gangguan tidur apabila mengalami gejala seperti gangguan dalam jumlah, kualitas, ataupun waktu tidur seseorang menjadi lebih pendek. Berdasarkan kategorinya, gangguan tidur dapat dibedakan menjadi yang pertama, insomnia. Insomnia yaitu gangguan berupa kesulitan untuk tidur atau kesulitan mempertahankan tidur. Yang kedua, hipersomnia yaitu gangguan tidur berupa tidur berlebihan. Yang ketiga, sleep-related breathing disorder merupakan gangguan tidur berupa kesulitan bernafas saat tidur. Yang keempat, circadian rhythm sleep-wake cycle disorder yaitu gangguan tidur berupa waktu tidur di luar waktu yang normal. Yang berikut, parasomnia merupakan gangguan tidur berupa kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat akan tidur, sementara tidur, dan saat bangun. Yang terakhir, sleep movement disorder, yaitu gangguan tidur berupa gerakan saat atau sebelum tidur yang membuat seseorang sulit tidur, sulit mempertahankan tidur, atau tidur tidak nyenyak. Penyebab gangguan tidur. Ada beberapa faktor penyebab gangguan tidur, mulai dari faktor kondisi psikologis, kondisi biologis, penggunaan obat-obatan dan alkohol, faktor lingkungan, serta kebiasaan buruk atau tak sehat yang tidak disadari oleh seseorang dengan gangguan tidur. Faktor-faktor tersebut jarang berdiri sendiri. Contohnya adalah faktor kondisi tertentu yang dapat memicu munculnya masalah psikologis. Begitupun sebaliknya, faktor psikologis juga dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga membuat kondisi fisik senantiasa siaga seperti saat cemas, tegang, atau stres. Kondisi inilah yang lalu membuat kualitas tidur memburuk. Gejala gangguan tidur. Gejala yang dialami orang dengan gangguan tidur cukup bervariasi, tergantung dari tipe gangguan tidurnya. Misalnya, pada orang yang mengalami sulit tidur atau insomnia, umumnya penderita seringkali membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk bisa tidur. Selain itu, mereka pun hanya bisa tidur selama 6 jam atau kurang, setidaknya 3 hari berturut-turut dalam sebulan atau lebih. Orang dengan gangguan tidur biasanya memiliki 1 atau lebih gejala berikut ini. Yang pertama, sulit untuk memulai tidur. Yang kedua, sering terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Yang ketiga, bangun terlalu pagi. Yang keempat, merasa lelah dan mengantuk pada siang keesokan harinya. Yang kelima, kesulitan mengingat atau berkonsentrasi. Yang keenam, mengalami kondisi mendengkur, tercekik, atau tercengah-engah saat tidur. Yang ketujuh, kondisi psikologis yang rentan seperti mudah marah, irritabilitas, depresi, dan mudah menjadi perubahan suasana hati. Yang terakhir, menjadi pusing di malam atau pagi hari.
Adapun pengobatan gangguan tidur atau sleep disorder, gangguan tidur perlu dicari tahu secara persis penyebab yang melatarinya. Dengan demikian, penanganan yang diberikan dapat sesuai dan tepat sasaran. Terapi terbaik adalah dengan mengatasi penyebabnya. Selama penyebab yang mendasari masih ada, Anda akan terus mengalami gangguan tidur. Penanganan sleep disorder ada 5 penanganan. Yang pertama, perubahan perilaku atau behavior terapi merupakan terapi lini pertama untuk mengatasi insomnia. Terapi ini bisa dilakukan dengan membangun kebiasaan tidur yang baik, misalnya dengan membuat jadwal tidur yang teratur, menghindari aktivitas yang dapat membuat Anda tetap terbangun, dan membuat lingkungan nyaman untuk tidur. Penanganan yang kedua yaitu cognitive behavioral therapy. Terapi ini membantu kita mengontrol dan mengurangi pikiran negatif dan rasa cemas yang membuat kita tetap terjaga. Yang penanganan yang ketiga yaitu teknik relaksasi. Relaksasi otot dan latihan pernapasan dapat mengurangi gangguan kecemasan. Yang keempat, stimulus kontrol terapi. Terapi ini bertujuan untuk membatasi aktivitas di tempat tidur yang membuat Anda tetap terbangun. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk menjadikan tempat tidur hanya untuk tidur dan melakukan aktivitas lainnya, bukan untuk membaca, bekerja, menonton TV, atau makan. Yang berikut pemberian obat-obatan. Obat-obatan diberikan jika insomnia atau gangguan tidur tidak berhasil diatasi dengan terapi. Obat tidur hanya boleh diberikan oleh dokter dan tetap berada dalam pengawasan dokter. Dokter biasanya tidak merekomendasikan penggunaan obat tidur dalam jangka waktu yang lama. Pencegahan gangguan tidur. Menjaga pola tidur yang sehat akan sangat membantu mencegah gangguan tidur. Beberapa hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Hindari bekerja, belajar, menonton TV di tempat tidur. Yang kedua, hindari konsumsi kafein dari sore hari hingga menjelang tidur. Yang ketiga, lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Yang keempat, berolahraga secara tepat dan teratur. Yang kelima, buat jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Hindari bangun tidur terlalu siang pada saat akhir pekan. Yang keenam, buat kondisi senyaman mungkin untuk tidur, seperti penggunaan lampu tidur, penutup mata, menghindari suara bising, televisi, dan sebagainya. Tidur di ruangan gelap lebih baik daripada ruangan terang. Yang ketujuh, hindari penggunaan obat tidur, terutama tanpa anjuran dokter. Obat tidur hanya efektif untuk sementara dan penggunaan yang berlebihan justru akan membuat penurunan efektivitas obat tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai sleep disorder. Sekian dan terima kasih.